Apakah yang dimaksud dengan KPI atau Key Performance Indicator? Ya, jadi Key Performance Indicator itu kan ada 3 kata kunci ya. Ada Key, Performance, dan Indikator. Key yang berarti adalah kunci atau utama, performance adalah kinerja yang digunakan untuk mengukur sebuah tujuan, dan indikator adalah ya indikator dan tolak ukur gitu. Jadi Key Performance Indicators itu adalah ukuran kuantitatif atau yang berskala yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sebuah organisasi dalam hal untuk mencapai target tersebut, target perusahaan. Mengapa sih perusahaan itu perlu yang namanya KPI? Mengapa perlu? Karena evaluasi itu penting untuk memastikan rencana kerja itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, rencana kerja bisa berjalan dengan baik atau tidak itu bisa dibuatkan sebuah sistem manajemen kinerja sehingga target-target yang bisa tercapai itu bisa dinilai seberapanya. Nah, sistem manajemen kinerja ini bisa digunakan dengan menggunakan tools yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi KPI adalah salah satu tools yang digunakan untuk sebagai sistem manajemen kinerja. Sehingga kalau misalkan sistem manajemen kinerja sudah terlaksana dengan baik, maka kesuksesan dari sebuah tujuan organisasi juga akan tercapai dengan mudah. Manfaat apa aja yang diperoleh dengan adanya penilaian KPI di perusahaan? Manfaat yang pertama tentunya bagi corporate itu adalah memudahkan dalam menilai kinerja karyawan, dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan. Lalu untuk karyawan sendiri itu kan dapat memotivasi ya, ketika dia sudah ditetapkan KPI-nya gitu, dia akan memotivasi untuk dapat mencapai KPI-nya tersebut. Nah, selain itu karyawan juga akan lebih mengerti tentang apa yang yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga inline gitu, relate apa yang dilakukan perusahaan dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan. Selain itu juga dengan adanya KPI, penilaian karyawan itu akan jauh lebih objektif. Jadi KPI itu mengurangi subjektivitas dari penilai atau manajer seperti itu. Siapa saja pihak yang harus dilibatkan dalam penyusunan KPI? Pihak yang harus dilibatkan yang pertama tentunya adalah BOD, ada Board of Director atau Top Management atau Direktur, karena beliaulah yang tahu perusahaan ini mau dibawa kemana, perusahaan ini targetnya seperti apa adalah beliau tahu. Nah, selanjutnya adalah para BOD-1 atau manajer atau GM atau apa sebutannya itu, manajemen, yaitu membantu menurunkan dari target yang dibuat oleh direktur itu ke masing-masing fungsi. Setelah di masing-masing fungsi juga melibatkan karyawan langsung, yaitu untuk sebagai fiksasi dari KPI yang sudah dibuat, apakah mereka setuju dengan KPI yang sudah dibuatkan oleh para manajernya, seperti itu. Nah, selain itu dari pihak fungsi SDM juga terlibat dalam membantu penyusunannya. Jadi semua elemen ya, hampir seluruh elemen bertanggung jawab dalam penyusunan KPI ini. Oke, aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan KPI, Mbak? Yang pertama tentu ketersediaan data ya. Ketersediaan data, apakah data yang kita punya itu sudah cukup menunjang dalam penyusunan KPI. Jangan sampai kita sudah menyusun KPI tapi kita tidak punya data-data otentik atau evidence yang dapat mendukung ketika penilaian kerja itu sudah dilakukan gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus membuat sebuah sistem. Harus ada sistem dulu. Kalau misalkan hanya di pembuatan KPI terus dilaksanakan, tidak ada sistem bagaimana cara menilainya, bagaimana implementasinya, tentu ini nggak akan berjalan dengan lancar. Selain itu juga harus ada supporting dari IT. Nah, mengapa? Karena KPI itu kan penilaiannya secara objektif ya. Bagaimana objektivitas itu lebih tinggi itu bisa digunakan dengan IT. Jadi bisa disediakan IT sebagai dashboard untuk memudahkan manajer dalam menilai seperti itu. Oke, baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan KPI? Kendala yang sering dihadapi mungkin adalah kemampuan para top manajemen dalam membentuk atau dalam menentukan KPI dari masing-masing fungsi maupun masing-masing karyawan. Karena kan tidak semua manajer itu mempunyai basic dalam manajemen atau dalam membuat performance management. Jadi kita sebagai praktisi di perusahaan itu akan mendampingi para manajer dalam membuat KPI masing-masing. Bagaimana cara membuat KPI itu secara spesifik, dapat diukur dan mempunyai tolak ukur dan sebagainya. Selain itu juga biasanya tuh ada beberapa fungsi yang memang sangat sulit menentukan KPI-nya.
Terlebih lagi memang dia tidak bisa diukur menggunakan KPI kuantitatif. Saya ambil contoh misalkan salah satu staf hukum ya. Staf hukum itu kan tidak bisa dinilai dari jumlah pencapaian pemenangan kasus atau apa, karena kan itu kan melibatkan banyak pihak ya, segala kemungkinan bisa terjadi di situ. Jadi itu sih salah satu fungsi yang mungkin membutuhkan elaborasi yang lebih mendalam dengan manajer dan mungkin dengan stafnya langsung juga, bagaimana menentukan key performance indicator dari fungsi tersebut, yang mana memang sangat susah untuk dihitung secara kuantitatif, namun mungkin bisa dihitung atau dibuatkan target secara kualitatif atau kualitas. Oke, baik. Bagaimana cara menciptakan sinergi antara proses bisnis dengan sasaran KPI manajer dan karyawan? Itu tadi ya. Pertama kita kan harus inline-kan dulu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu apa. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu apa itu di cascade atau di alignment ke bawah, diturunkan ke bawah ke masing-masing fungsi, sehingga masing-masing fungsi ini tahu mereka bisa mensupport bagian apa untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut. Ketika masing-masing fungsi ini sudah selaras dengan tujuan organisasi, masing-masing fungsi ini selanjutnya mengelainkan atau menurunkan strateginya atau target-targetnya kepada masing-masing karyawan, sehingga karyawan ini pula secara tidak langsung itu dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi secara utamanya. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kiat penyusunan KPI yang efektif? Kiat penyusunan KPI yang efektif itu yang pertama adalah menyiapkan data. Data ini penting banget karena kalau nggak ada data, penilaiannya nggak akan objektif. Ya. Yang kedua, perlu diingat bahwa manajer yang terlibat langsung di dalam pembuatan KPI masing-masing karyawan itu harus memposisikan dirinya sebagai HR manager. Nah, manager is HR manager untuk semua karyawan yang beliau bawahi itu. Nah, yang ketiga itu dalam pembuatan KPI itu ada kata kunci yaitu SMART. S specific, M measurable, A achievable atau achievement, yang R relevant, dan yang terakhir adalah time based. Jadi KPI dalam membuat KPI atau menentukan target harus spesifik, harus jelas, harus measurable atau dapat diukur. Yang ketiga harus achievable atau bukan hal mustahil untuk dicapai. Yang keempat adalah harus relevan, harus sesuai dengan target perusahaan. Dan yang terakhir adalah time based atau mereka memiliki tolak ukur waktu. Gitu. Jadi 3 kata kunci suksesnya dalam membuat KPI yang sederhana seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sobat. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton yang ada di hidupnya MSI. Amin. Baik, selamat pagi. Selamat pagi.